ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MTNA yang dimuliakan Allah SWT, silakan untuk bisa saling bersalam sebelum pengajian dimulai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat? Pak Masuki. Salam, Mas Un. Ya. Selamat. Selamat ya. Baru dapat cucu. Makasih, Hebat. makasih. Alhamdulillah. Makasih Mas Un. Jadi anak yang soleh. Amin, amin. Amin. Cukup lama nunggunya tuh. Di tahun Mas Masuki, Un. alhamdulillah ya. Disti, Toto, anaknya Om Uki. Iya. Om Uki ini udah melahirkan. 7 tahun nunggunya Iya. tuh, Toto. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Makasih. Selamat. Gimana Pak? Assalamualaikum, Makasih, Gun. Mas. Ji, Ya, Wid, sehat. Selamat ya. Alhamdulillah. Sehat nih. sehat semua. Iya. Alhamdulillah. Gimana cucu-cucu nih, Wid, di Bandung? Di Jakarta. Mereka Semua, oh Jakarta ya. Jadi Jakarta. yang di Bandung pokoknya udah jarang ke Bandung dong kalau udah gitu. jarang. Sekarang udah jarang ke Bandung. Iya. Iya. Oke, tuh ada itu cucu tuh yang di Bandung nih. Tuh, Pak Nuh, terima kasih. Ya, buat semua untuk Alayan juga terima kasih. Diberi sehat, bisa hadir dan melaksanakan tugasnya sebagai admin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gimana Masuki nggak ngomong cucu? Yang baik baru lahir kan nanti kalau ke Depok. Oh, dekat sekolah kita dong. Nanti sekolahnya di Al-Hayan ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Ada suara itu ya, back. Bukan dari sini, Pak. Iya, iya. Nah, apa dilihat aja. Dari jemaah. Iya. Ya, Dari mohon jemaah. kepada jamaah kalau mau silaturahmi kita bisa saling menyapa satu sama lain. Ya. Oh, Mas Yusni. Oke, Mbak Yusni, Mbak Bogor. Om. Waduh, ini ada Bogor, Depok, Bekasi. Oh ya, sejago Botabek nih. Nanti ada yang dari luar dah. Yusuf. KRL. Iya. Itu sudah. Kayaknya Pejuang enggak. KRL. Iya. Kemarin liburan panjang gimana? Pada kemana nih teman-teman semua? Liburan panjang kemarin kepada kemana semuanya nih teman-teman? Lu kemana? Halo. Ada mana nih? Banyak undangan. Undangan ya. Iya, benar. Tapi kalau liburan panjang biasanya undangan agak ini nih dihindari. Kalau enggak ada tamunya nggak pada datang. Alhamdulillah. Tapi giliran Pak Ustadz Ahmad ininya Susilo sudah bergabung Pak Haji Gunawan. Iya. Oh. Assalamualaikum, Mas Gugun, Puji. Oh, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih. Mbak Nunung ya? Baik. Mohon izin Pak Haji Gunawan. Untuk Ustadz Ahmad Susilo sudah bergabung Pak. Oke. Pak Ahmad udah mulai tuh. Ya, siap. Oke. Yuk. Di mute dulu ya semuanya. Yo. Mohon maaf. Thank you. Pak Ustadz sudah hadir. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Otomatis sekolah. Oke. Pak Ahmad Ustadz Ahmad sudah hadir. Hari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim ini. Mohon maaf sebentar Pak. Pak Ustadz Ahmad Susilo, katanya udah. Pak Rizky, nggak ada itunya videonya. Belum dibuka oleh beliau, Pak. Oh, oke. Mungkin Beliau belum buka. Tapi kita sudah belum. masuk, sudah bergabung. Udah. Sudah bergabung, hanya belum on video beliau. Ya tunggu dulu lah. Kita mungkin nunggu jam 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Ustadz. Ya, Ustadz sudah hadir. Oke, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat. Terima kasih kami kepada kehadiran Ustadz Ahmad Susilo. Alhamdulillah Pak Ustadz. Pertama-tama izinkan kami, saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Ada kayak 200. Kepada seluruh, tolong di mute ya. Oh ya, Pak Gun mohon dinyalakan sendiri. Oh suaranya. Betul, punya Pak Gun mati sendiri suaranya tadi. Oke, tadi udah. Oke, saya teruskan pada sesi tanya jawab. Selesai tausiah, selesai bisa melalui chat dan angkat tangan untuk bicara langsung. Mohon posisinya mute ya. Tolong admin pada saat nanti tausiah agar tertib untuk tidak posisinya unmute. Penutup doa kafaratul majlis oleh Ustadz Ahmad Susilo. Kepada Ustadz Ahmad Susilo kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Bapak. Tayyib. Jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali. Alhamdulillah di Sabtu pekan ketiga yang qadarullah biasanya di Sabtu pekan kedua. Qadarullah wa ma syafa'al karena ada halangan, tapi alhamdulillah hari ini kita tetap kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian yang akan kita kaji pada hari ini, dan insyaallah ini tema yang akan kita bahas beberapa pertemuan. Di sesi pertama ini dengan tema orang-orang yang berbakti atau al-abrar berada dalam kenikmatan. Apa makna al-abrar? Siapakah orang-orang yang termasuk al-abrar? Insyaallah kita akan membahasnya pada sesi pertama ini. Dan nanti kita selanjutnya akan bahas pula bagaimana ciri-ciri al-abrar ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Orang-orang yang berbakti di dalam bahasa Arab disebutkan dengan al-abrar, yaitu orang yang benar-benar berbakti. Kepada siapa dia berbakti? Tentu kepada Allah. Maka orang yang sepanjang hidupnya benar-benar berbakti kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Baik itu di dunia sampai nanti kenikmatan di yaumil akhir. Dan kenikmatan yang paling tinggi dari segala bentuk nikmat adalah jannah. Dan orang-orang yang al-abrar, Allah berikan jaminan tempatnya adalah di surga. Orang-orang yang berbakti berada di tempat-tempat yang nikmat, berada di tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta kepada sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Seyogyanya seorang hamba senantiasa mohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang al-abrar dan agar diwafatkan bersama dengan al-abrar, yaitu bersama dengan orang-orang yang berbakti, agar kita menjadi orang yang berbakti dan agar ditempatkan bersama orang yang berbakti. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Ali Imran surat 3 ayat ke-193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah doa yang Allah abadikan kepada kita dari doanya orang-orang yang betul-betul beriman, yang memakai akal yang sehat. Apa di antara doanya? Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadiya yunadi lil iman, orang yang menyeru kepada iman. Para Rasul menyuruh kepada iman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada iman. Para sahabat menyuruh kepada iman. Salafus salih menyuruh kepada iman. Orang-orang yang berilmu, para asatid, para ustadz, para ulama menyuruh kepada iman. Am aminu bi rabbikum, apakah kamu mau beriman kepada Rabb kamu? Berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rabbmu. Fa'amanna, maka orang-orang yang al-abrar akan mengatakan amanna, kami beriman. Apabila ada perintah beriman, maka akan secepatnya kami beriman. Kami beriman, kami akan menjaga iman kami.
Maka kemudian berdoa kembali, Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyiatina, dan tutuplah, hapuslah amal keburukan-keburukan kami. Minta supaya apa? Diampuni dosa-dosa, dihapuskan segala keburukan-keburukan. Dan permintaan terakhir adalah watawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Kenapa kita minta diwafatkan bersama orang yang berbakti? Karena Allah janji orang yang berbakti pasti berada dalam kenikmatan. Orang yang berbakti dijamin Allah pasti dalam kenikmatan. Sebaliknya, orang yang durhaka, lawan kata dari abror adalah fujar, fajir, durhaka. Sedangkan abror berbakti, taat. Maka yang abror ada di dalam kenikmatan, yaitu surga. Sementara orang yang lawan kata dari abror adalah fujar, durhaka, tempatnya pasti adalah neraka. Surat 82, surat Al-Infitor, ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang al-abror, orang-orang yang berbakti, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini jaminan Allah. Inilah tema yang kita angkat dari ayat ini. Orang-orang yang berbakti, yaitu al-abror, akan berada dalam kenikmatan. Allah yang mengatakan itu. Dan yang dimaksud kenikmatan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh seorang hamba. Dan ini Allah telah sediakan untuk orang-orang yang saleh, yaitu golongan dari orang-orang yang berbakti. Di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2419, dari Abu Hurairah, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Dari sabda Nabi SAW dan hadis Qudsi. Subhanallah. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Yaitu apa? Nikmatnya surga. Bagi al-abrar, orang-orang yang saleh. Mala ainun ra'at. Nikmat di surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala hadhara ala qalbi bashar. Nikmat surga yang belum pernah terlintas di akal pikiran dan benak hati sanubari manusia. Nggak pernah terlintas dalam hati, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Nikmatnya surga, sesuatu yang tidak pernah ada di dunia. Mistaqadzalika qala Allah Ta'ala. Seperti itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat 32 ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan dalam surga yang sangat nikmat, yang tidak pernah terbayang. Min qurrati a'yun, kenikmatan yang menyenangkan, menyejukkan pandangan dan menyejukkan hati. Tidak ada seorang pun yang tahu, karena Allah masih sembunyikan. Maka tadi kata Rasulullah, nikmatnya surga adalah kenikmatan yang belum pernah kamu lihat di dunia,
belum pernah kamu dengar di dunia, belum pernah terbayang oleh akal, pikiran, dan hati sanubari manusia. Karena saking nikmatnya surga yang belum pernah ada di dunia. Itulah yang dimaksud Allah tadi, surat 32, As-Sajdah ayat ke-17. Bagi siapa itu? Al-Abror, orang yang berbakti. Lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Kembali tadi ke surat 82, surat Al-Infitar. Di ayat 13 tadi dikatakan, Innal abrara lafi na'im. Orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan. Yang penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak pernah diambil lagi. Semuanya Allah berikan. Kemana orang yang lawannya dari kabdur, yaitu fujar, durhaka. Ayat berikutnya, ayat 14-nya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan adapun orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mengingkari aturan Allah, orang-orang yang menyembunyikan ketetapan Allah, orang yang menentang Allah, meskipun lisan mengucapkan Islam, iman sekalipun, mana tempatnya? Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fajir, orang yang durhaka, tempatnya sudah pasti jahim, neraka jahim. Neraka yang menyala-nyala. Maka di sini Allah tawarkan yang al-abrar, yang berbakti, tentu berbakti nggak cukup omongan di lisan. Harus dibuktikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuktikan dengan al-abrarnya, kebenaran sebenar-benarnya, kebaikan sebaik-baiknya, bagaimana Allah akan menilai Anda? Karena ajaran Islam, al-abrar dilai dengan usaha. Bukan cuma retorika di lisan. Sungguh, Allah telah menjanjikan secara khusus untuk orang yang berbakti tadi, lafi na'im, dalam kenikmatan. Yang Allah berikan janjikan, kenikmatan yang tiada taranya. Al-abror, secara bahasa, asal kata daripada birro atau barro. Apa artinya baik atau bijak? Maka orang-orang yang abror adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, yaitu orang-orang yang selalu berbakti kepada Allah. Kata dasarnya daripada bir. Al-bir. Jamak daripada barra. Maka baik. Jamaknya adalah kebaikan-kebaikan. Maka orang yang abror adalah orang yang selalu berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Dalam rangka berbakti kepada Allah. Jadi siapa al-abror? Orang yang selalu berbuat kebaikan, orang yang selalu berbuat kebajikan, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa menjaga perbuatan mereka, menjaga akhlaknya. Maka baktinya kepada Allah dijaga. Taatnya akhlak dalam habluminanas dijaga. Itulah al-abror, surga jaminannya. Yang memberikan jaminan siapa? Allah. Maka siapa yang ingin meraih surganya Allah, salah satu cara kita bisa meraih surganya Allah adalah dengan cara apa? Berbakti. Terus berbuat kebaikan-kebaikan. Dengan takwa kepada Allah. Berarti kita bertakwa kepada Allah. Dan habluminanas, akhlak kita berbaiki. Maka insya Allah itu salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jalan masuk surganya Allah. Yang paling banyak memasukkan surga kepada dalam surganya Allah adalah ini dia. Di kitab Bulughul Maram. Di hadis nomor 1562. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah
adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang al-abrar, yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan, wa husnul khuluq, yang kemudian dibarengi dengan akhlak yang baik. Tidak sempurna dikatakan al-abrar kalau hanya taat kepada Allah, kalau hanya berbakti kepada Allah, sementara hablum minanas akhlaknya rusak. Maka akhlak dengan ketaatan dijaga. Hablum minallah, hablum minanas dijaga. Itulah al-abrar. Itulah al-abrar. Maka orang-orang yang al-abrar adalah orang-orang yang ketika dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di antaranya dia suka membantu, dia memberi makanan, dia memberi minuman, dia bersedekah, kebaikan. Tapi ingat, tujuannya karena Allah. Itulah al-abrar. Tujuannya karena Allah. Maka mereka nanti di surga diberikan kenikmatan. Minuman-minuman yang nikmat, minuman yang lezat. Dari segala mata air surga. Untuk siapa? Al-abrar. Surat 76, surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Kita bisa lihat dari ayat 5. Surat 76 dari ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang al-abrar, yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan, yang taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya berbakti kepada Allah, dengan tujuan ingin meraih surganya Allah. Kelak nanti di yaumil akhir diberikan nikmat di dalam surga. Minumannya berasal dari gelas yang berisi minuman yang mizajuha kafura. Air minum surga itu campurannya air kafur. Bukan air kapur, bukan kafur. Apa sih air kafur itu? Allah jelaskan di ayat yang ke-6-nya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air surga yang berada di dalam surga, yang airnya itu terus menerus keluar dengan penuh kenikmatan. Diminum oleh siapa? Hamba-hamba Allah, ibadullah, yang memancarkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Mata air di surga nggak pernah kekeringan. Mata air di surga adalah mata air yang penuh dengan kelezatan. Maka mata air di surga memancar dengan sebaik-baiknya, yang tidak pernah kering. Dan air yang terpancar dari surga itu bisa berubah dengan air apa saja yang Anda inginkan. Rasanya mau rasa apa? Ada semuanya. Kenapa mereka bisa mendapatkan ini? Nikmat yang sangat nikmat nanti di surga. Sesungguhnya ada alasannya. Apa yang mereka lakukan di dunia? Di ayat ke-7-nya. Yufuna binadrin wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia apabila berjanji dia penuhi janjinya. Apabila bernazar dia penuhi nazarnya. Dan orang yang di dunia benar-benar takut. Takut akan apa? Takut akan adanya hari berbangkit yang diawali dengan musnahnya alam semesta, yang saat itu azabnya merata di mana-mana. Apa maksudnya? Orang yang takut kepada Allah, yang kemudian apabila dia berjanji, dia akan tunaikan janjinya. Apabila dia dalam keadaan bernazar, dia tunaikan nazarnya. Kenapa? Sadar kalau tidak ditunaikan nanti azabnya sangat pedih.
Lalu apa yang dilakukan oleh mereka orang al-abrar tadi yang masuk surga, yang berada di taman-taman surga? Di ayat berikutnya Allah katakan, wa yut'imuna ta'am, di ayat ke-9-nya. Di ayat ke-8-nya. Wa yut'imuna ta'am, mereka orang-orang yang dermawan, yang mau berbagi, memberikan makanan, memberikan sebagian harta, memberikan apa yang dia milikinya. Dengan ikhlas tentu saja. Ala hubbihi, dari apa yang dia cintai. Miskinan, wa yatiman, wa asiro. Baik itu kepada anak-anak miskin, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, atau orang-orang yang tertahan. Orang yang tertawan keadaannya sehingga tidak bisa mencari nafkah. Mungkin karena sakit, mungkin karena lumpuh. Makanya mereka dibantu, diberikan sumbangan, makanan kah, sedekah berupa harta kah. Yang menarik, apa yang diberikan, apa yang dia lakukan, bukan untuk mengharapkan pujian manusia, bukan ingin mengharapkan balasan manusia, tapi hanya mengharapkan Allah. Maka orang-orang berbakti, tujuannya utama yang diharapkan adalah ridha Allah. Apa yang diucapkan oleh mereka bagi orang-orang yang takut kepada Allah? Orang-orang yang senantiasa betul-betul berbakti menjaga ketaatan kepada Allah. Tujuan berbagi, tujuan bersedekah, tujuan memberi hanya satu. Ikhlas karena Allah. Tidak dicampuri dengan apapun. Tidak dicampuri dengan apapun. Tapi dengan kemurnian ketaatan. Maka dikatakan di ayat yang ke-9-nya, ketika mereka berbagi, ketika memberi makanan, ketika mereka memberikan santunan, ketika memberikan bantuan, ternyata bukan karena ingin dapat balasan dunia. Di ayat ke-9-nya, apa yang Allah katakan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi di sini seorang abror yang berbakti kepada Allah, yang ingin meraih predikat al-abror, kalau berbagi, kalau memberi, ikhlas. Seakan-akan digambarkan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makanan ini kepada kamu, aku memberikan sedekah, aku memberikan bantuan ini kepada kamu, liwajhillah, karena mengharapkan wajahnya Allah. Karena mengharapkan wajah Allah. Bukan karena mengharapkan balasan dunia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak meminta balasan dari kamu. Aku tidak meminta ucapan terima kasihmu. Saudara sekalian, kalau ada orang sudah seperti ini berbagi hanya karena Allah, ikhlas, dia membuang berbagi dimanapun berada, insya Allah. Semata-mata karena Allah, ikhlas mengharapkan ridha Allah. Inilah dia al-abror, cirinya ikhlas dalam berbagi. Dia tidak berharap dari makhluk, tapi hanya berharap dari Allah. Ini berat, saudara sekalian. Demi Allah, beratnya luar biasa. Tapi mari kita berusaha. Mari kita tetap berusaha untuk terus kita bisa berlaku ikhlas. Subhanallah. Balasannya apa tadi? Surga. Al-abror, orang-orang yang berbakti di surga. Orang-orang yang berbakti, al-abror, tempatnya surga, bukan tempat yang lainnya. Maka kelak, orang-orang yang berbakti dari kalangan orang-orang yang al-abror tadi, dia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Fi na'im, yang benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun.
kenikmatan yang subhanallah Allah berikan sempurna kepada orang-orang yang berbakti. Syaratnya ketika kita ingin betul-betul menjadi orang berbakti, ikhlas. Berbagi, memberi, bukan karena ingin dapat balasan dari manusia. Bukan karena ingin dapat pujian. Ucapan terima kasih pun tidak. Biarkan. Kalau sudah berbagi, kalau sudah memberi, lillah. Ini salah satu ciri abrar. Ikhlas menjalankan aturan Allah. Ikhlas dalam mengikuti ketetapan Allah. Syariat Allah. Tentu untuk kita bisa berlaku ikhlas berat. Tapi andai kita terus berjuang dalam keikhlasan, insya Allah kita menjadi orang al-abrar. Lalu bagaimana kita cara menentu al-abrar? Ingat tadi, abrar maknanya adalah birra, baik, bajik. Al-birra, kebaikan. Siapapun kita yang mampu berbuat kebaikan-kebaikan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan predikat al-abrar. Orang-orang yang berbakti, yang penuh dengan kenikmatan, yang kalau orang yang itu di dunia berbuat, orang itu berbuat di atas kebenaran, di atas kebaikan, maka orang-orang yang berada di dalam tempat-tempat yang Allah tempatkan di tempat yang baik, bukan dikasih gratis oleh Allah di akhirat, ada usahanya di dunia. Berjuang dalam ketaatan, terus-menerus dalam ketaatan. Yang seperti ini, saudara sekalian, sungguh berat, sulit. Tapi ketika Allah telah berfirman ada, berarti pasti ada. Pasti ada. Sebagai contoh. Sama KTP 4 orang, kakak, surat nikah, sama KTP kamu, Irfan, Ibu Hana. Kalau baik di dunia, orang yang senantiasa baik di dunia dan senantiasa berbuat baik di dunia, pasti catatannya pun baik nanti di sisi Allah. Di mana catatannya itu? Di sebuah kitab yang isinya catatan-catatan orang yang baik. Bukan catatan keburukan-keburukan. Tapi catatan kebaikan-kebaikan dari seseorang yang al-abrar. Di surat Al-Mutaffifin, surat 83. Dari ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak. Innal abrara, inna kitabal abrara lafi 'illiyin." Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang berbakti berada di dalam 'illiyin. Di ayat berikutnya, ayat ke-19. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun?" Tahukah kamu apakah itu illiyin? Apa itu illiyin? Kitabum marqum, kitab catatan yang berisi amal-amal. Kalau itu illiyin berarti amal yang baik. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah. Catatannya baik karena perbuatannya baik, karena dia orang yang menjadi abrar, berbakti kepada Allah. Senantiasa taat kepada Allah. Maka catatannya Allah kumpulkan khusus illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Kitab catatan amal yang isinya yang baik-baik, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Kemana tempatnya nanti? Ayat ke-22-nya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang berbakti benar-benar berada di dalam kenikmatan.
berada dalam kenikmatan. Sampai kemudian digambarkan alal araiki yang durun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepaskan pandangan-pandangan, menikmati segala yang bisa dinikmati. Ta'rifu fi wujuhi nadratan naim. Kamu melihat wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu kalau kita sudah berada di surga, seluruh wajahnya cemerlang, sempurna. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan balasan yang sempurna dari perbuatannya di dunia. Berarti mari saudara sekalian, kita jaga perbuatan kita di dunia. Jangan kita sia-siakan. Karena sungguh ketaatan kita, al-abrar, itu harus diupayakan. Anda nggak akan bisa meraih kebaikan kalau Anda tidak mau berbuat baik. Apalagi kalau kamu jadi orang bakhil. Maka tadi orang abrar gimana di surat 76 yang sudah disebutkan, ketika berbagi, ketika memberi, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan ini semata-mata karena Allah. Mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan nanti ridhonya Allah. Betul-betul ada pengharapan di sana. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita harus berupaya untuk menjadi al-abrar. Orang-orang yang berbakti dengan cara apa? Salah satunya, yuk kita berbagi. Mari kita lihat surat Ali Imran. Allah berjanji di situ. Bahkan Allah menyatakan, kamu sekali-kali tidak pernah akan memperoleh kebajikan sepanjang hidupmu, bahkan kata Allah. Sampai sehingga kamu berinfak dengan apa yang kamu cintai. Surat 3, surat Ali Imran, ayat ke-92. Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak pernah akan mendapatkan kebajikan, tidak akan mendapatkan mabrur, al-birra, al-abrar, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang kamu sukai, yang kamu cintai, kamu mau menginfakkannya. Artinya apa? Sebelum kita menginfakkan sebagian dari milik kita, belum dikatakan abrar. Sebaik apapun ibadah Anda, tapi Anda bakhil, pelit, enggak, belum dikatakan al-abrar. Allah telah menyatakan itu, saudara sekalian. Kalau ada orang di dunia, katakanlah, betul-betul punya harta yang melimpah ruah, tapi bakhil, tidak mau berbagi, kecuali karena pengen dapat dunia lagi, bukan karena Allah. Maka orang itu tidak akan mendapatkan predikat al-abrar sebelum Anda mau menginfakkan sebagian hartanya. Ini dia tadi, Ali Imran, ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak pernah akan memperoleh satu kedudukan kebaikan, tidak memperoleh suatu kebajikan, ingin itu berinfak, bersedekah. Apa yang kita cintai, Allah yang menilai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan yang terbaik dari milikmu, Allah tahu. Apa sih Ustadz maksudnya berinfak dengan cara yang baik? Berinfak yang terbaik bukan harus dengan materi. Bukan harus dengan uang. Dengan apa kita bisa berinfak? Coba kita lihat. Di surat At-Taghabun, surat 64, ayat 16.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum." Ada perintah di sana. Apa perintah awalnya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, berusaha sebaik-baiknya. Wasma'u, dengarkan apa-apa yang telah Allah sampaikan. Dengarkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Wa ati'u, taatilah apa-apa yang Allah telah atur. Dengarkan, taati, wa anfiqu khairan, dan infakkanlah yang terbaik. Untuk siapa? Li anfusikum. Bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh kita. Maka siapa yang ingin meraih birra al-abrar, belum sempurna al-abrar Anda kalau Anda belum mau bersedekah dengan yang terbaik, berinfak dengan yang terbaik. Maka orang yang abrar, orang yang tidak bakhil, yang selalu berbagi, dan berbagi dengan ikhlas, berinfak dengan yang terbaik, kamu akan meraih birra. Allah yang menjamin tadi. Di surat 392, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah memperoleh suatu kebaikan, suatu al-birra, al-mabrur, sebelum kamu menginfakkan yang terbaik yang kamu miliki. Maka untuk meraih itu, infakkan yang terbaik yang kamu miliki. Anfiqu khairan li anfusikum. Yang terbaik untuk dirimu sendiri. Orang lain gak butuh. Maaf, orang lain tidak memberikan apapun dari kita. Maksudnya kita nggak butuh orang lain. Dalam arti kata, kalau menginginkan al-abrar, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Apa yang dimaksud di surat At-Taghabun? Infak yang terbaik untuk dirimu sendiri, wa anfiqu khairan li anfusikum. Sampai di ujung ayatnya dikatakan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat syuhha, sifat kikir, sifat bakhil, mereka itu orang yang beruntung. Kalau gitu apa yang kita bisa infakkan? Sekali lagi saudara kalian, bukan hanya materi. Anda punya tenaga, infakkan tenaga Anda untuk berjuang di jalan Allah. Anda punya mata, infakkan yang terbaik dari mata Anda untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dengan kita mentadaburi Al-Quran, kita belajar ilmu agama, kita lihat kebesaran keagungan Allah, kita lihat ciptaan Allah, silakan. Tapi jangan lupa, mata kita baca juga untuk baca Quran. Anda sedang berinfak dengan mata Anda yang terbaik. Di saat Anda terjaga, di saat mata Anda belum lelah sehingga mengantuk, di saat Anda mampu membaca, matanya masih terus terjaga. Inilah dia. Mata kita bisa kita infakkan yang terbaik dengan baca Quran, baca hadis, baca ilmu-ilmu agama. Anda punya pendengaran, Anda infakkan pendengaran Anda yang terbaik. Jangan maaf, pendengaran hanya dengerin urusan dunia, dengerin musik hingar-bingar. Giliran dengerin nasihat, enggak. Dengarkan telinga kita nasihat dari seseorang. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengarkan kajian, dengarkan tausiah, dengarkan. Yang terbaik. Semua kita bisa lakukan. Yang terbaik. Coba, Anda baca Quran kapan yang terbaik? Waktu pagi, duha sampai waktu duhur, di mana energi kita masih kuat?
Ba'da duhur bisa, oke, kamu sudah makan siang misalkan, masih buka, tapi kebanyakan ada orang menginfakkan matanya, membaca Quran kapan? Nanti mau tidur, udah ngantuk, sisa waktu tinggal, baru baca Quran. Jangan dong. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Intinya, Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Adapun yang butuh itu adalah kita. Ketika kita katakan lillah karena Allah, bukan Allah yang butuh. Ikhlas kita karena Allah, tapi yang butuh itu kita. Allah nggak butuh apa-apa. Lihat di surat 35. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara. Antumul fuqara'u ilallah. Hei sekalian manusia, kamu itu sangat membutuhkan Allah. Kamu itu lemah, kamu itu fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah itulah maha kaya. Allah itu maha terpuji. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, kalau kamu durhaka, Allah akan musnahkan kamu. Allah ganti dengan yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah ini sangat mudah. Apa artinya di sini? Kalau ada manusia diberikan sarana untuk menjadi al-abrar, berbakti dengan berinfak, dengan berbagi, dengan melakukan kebaikan, kok tidak melakukan? Berarti Anda seakan-akan nggak butuh Allah. Allah tidak lagi membutuhkan kamu. Sampai ada ancaman, jika Allah menghendaki, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, Anda akan bisa meraih al-birra, mabrur, kalau Anda membuktikan dengan amalan. Apa amalan yang kita bisa buktikan? Kita lihat Al-Baqarah 177. Surat 2, 177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah dikatakan suatu al-birra, suatu kebajikan atau suatu mabrur. Bukan. Antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Kamu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya mabrur bukan hanya sholat di depan Ka'bah, menghadap kiblat Ka'bah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Bukan. Itu bagian daripada menuju mabrur. Tapi bukan cuma sholat. Sebab banyak umat Islam ibadahnya hanya sholat, yang lainnya tidak. Lalu bagaimana cara kita bisa meraih al-birra, mabrur, kebajikan? Dilanjutkan ayatnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kamu akan bisa meraih mabrur, meraih al-birra, al-abrar, jika kamu beriman. Abrar itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi. Maknanya, Anda ingin meraih al-abrar, harus dijaga iman Anda. Iman kita kokohkan. Karena disebut al-abrar adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, dan iman pula kepada takdir. Baik itu takdir yang buruk maupun takdir baik. Al-abrar senantiasa mengimaninya. Baik buruk, yakin itu semua dari Allah. Cuman titipan. Tidak akan bisa dirasakan selama-lamanya. Apakah bisa berhenti dari sini? Allah tambahkan lagi. Wa atal mala ala hubbihi, seperti tadi surat At-Taghabun ayat 16.
Infakkan yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu cintai. Di sini Anda ingin meraih abror, atal mana ala hubbi. Hendaklah Anda berbagi dengan harta Anda yang Anda cintai. Jangan dimiliki oleh Anda sendiri. Jangan bakhil. Berbagilah. Kepada siapa berbagi? Zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Harta Anda yang Anda miliki, infakkan sebagian di jalan Allah. Kepada siapa? Kepada kerabat dekat, berikan. Kepada anak yatim, berikan. Kepada orang miskin, berikan. Kepada orang yang dalam perjalanan, berikan. Untuk memerdekakan budak-budak, kepada rikop-rikop, berikan. Maksudnya, jangan harta hanya dikuasai oleh kita. Berarti untuk meraih abror, harus dermawan. Jangan bakhil. Kan tadi sudah kita uraikan di surat 76 ayat yang ke-9. Ketika berbagi, apa yang diinginkan? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku berbagi, aku memberi semata-mata karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak membutuhkan apapun dari kamu. Ucapan terima kasih pun tidak. Apalagi balasan yang lain. Ini dia orang yang menjadi birra al-abror. Yang betul-betul berderma, yang terbaik dari hartanya. Ini disebutkan lagi di sini Al-Baqarah tadi 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, dilanjutkan lagi ayatnya. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan senantiasa memenuhi janjinya apabila dia telah berjanji. Janjinya dijaga, jangan khianat. Ucapannya dijaga, jangan khianat. Subhanallah. Salat, zakat, apabila berjanji, tunaikan janjinya. Yang terakhir di ujung ayatnya dari 177. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang akan meraih derajat al-abrar adalah orang yang ketika ditimpa musibah apapun sabar. Ditimpa nikmat sebanyak apapun sabar. As-sabirina fil ba'sa. Hendaklah bersabar di dalam keadaan kesusahan. Wad-dharra, di dalam kesempitan dan kesulitan. Wahinal ba's, dan juga ketika dalam keadaan wahinal ba's, penderitaan yang bertubi-tubi, kesengsaraan, kemelaratan, penderitaan yang terus menerus. Kalau ini semua kita lakukan, ulaika alladzina shadaqu, maka itulah orang-orang yang benar. Apa benarnya? Abror. Abrornya benar, berbaktinya benar, karena dibuktikan. Anda tidak membuktikan ini, berarti belum sempurna sebagai al-abror. Maka ayatnya tadi mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq, qibalal maghrib, walakinnal birra man amana. Iman dulu benar-benar kepada Allah, baru kemudian iman lagi kemudian kepada hari akhir, iman lagi kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi. Cukup dari situ? Belum. Berbagi dengan harta yang kita cintai. Baik itu kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, atau untuk memerdekakan, untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Cukup sampai di situ? Belum. Orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang senantiasa menunaikan janjinya jika dia berjanji. Sampai di sini? Belum. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang mampu sabar dalam keadaan apapun. Fil ba'sa, dalam keadaan susah. Dharra, dalam keadaan miskin, sempit. Wa hinal ba's, atau dalam keperangan, kemelaratan, peperangan bertubi-tubi.
Kalau itu dilakukan, ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar. Apanya yang benar? Ucapannya benar. Shadaqu benar, perbuatannya benar. Amalannya benar, imannya benar, sempurna. Ketika itulah Allah memberikan jaminan kepadanya. Apa jaminannya? Wa ulaika humul muttaqun. Jaminan kedudukan mereka menjadi orang takwa. Jaminannya orang yang abror, betul-betul dia adalah orang yang takwa. Subhanallah. Saudara keiman yang semoga dirahmati Allah. Betapa Allah telah memberikan kepada kita bagaimana kita bisa meraih menjadi al-abror. Tapi ingat, Anda tidak pernah akan bisa meraih itu semua kalau tidak berusaha. Kalau tidak ada usaha. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dalam segala urusan termasuk Anda saling bantu-membantu, tolong-menolong, nggak boleh dalam kejahatan. Tolong-menolong itu dalam keadaan abror, al-birra, kebaikan. Di surat 5, surat Al-Maidah, ayatnya ayat yang kedua, di bagian ujung ayat ada kalimat begini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Subhanallah. Ta'awun, tolong menolong. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan, dalam perbuatan dosa, dalam permusuhan. Tapi tolong menolong dalam apa? Albir wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu, saling tolong menolong, alal birri, atas suatu kebaikan-kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan-ketakwaan. Kalau kamu berada dalam ketaatan dan tolong menolongnya dalam ketaatan, Anda akan menjadi al-abror. Tapi kalau Anda tidak tolong menolong dalam ketaatan, naudzubillah di zaman sekarang, tolong menolong dalam keburukan, tolong menolong dalam kejahatan. Kalau ada orang seperti itu, dunia boleh jadi nikmat. Tetapi akhirat kosong. Ingat, al-abrar, orang-orang yang berbakti, jaminan Allah bahagia dunia dan akhirat. Kalau toh belum meraih di dunianya, bersabarlah. Karena akan ada kehidupan abadi. Nikmat yang ada dalam surga. Dan itu jaminan Allah bagi orang-orang yang al-abrar. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tentu dari uraian ini kita paham sekarang apa itu al-abrar. Bagaimana kita bisa meraih predikat al-abrar, di mana nanti Allah akan tempatkan di dalam jannah, surga yang segala-galanya penuh dengan kenikmatan, yang tiada taranya, yang tidak ada hitungannya, diberikan segala-galanya. Maka mari, kita harus memerintahkan orang lain berbuat abrar. Kita sendiri pun harus berbuat abrar. Jangan sampai Anda nyuruh orang untuk berbuat abrar, Anda belum abrar. Contoh, ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah, ayat ke-44, itu sindiran Allah kepada orang-orang ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Di mana mereka menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya tidak berbuat baik. Ini dia, Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Di sini kita suruh berpikir. Apakah kamu hanya nyuruh orang lain mengerjakan abrar, mengerjakan kebaikan, sementara kamu hanya menyuruh tapi melalaikan diri? Jangan hanya pintar bicara, jangan hanya pintar nyuruh, jangan hanya ngomongin orang, tapi dirinya tidak. Berhati-hati. Maka maaf, ini
para penceramah nih, lisannya yang nasehatin orang terus. Tiba-tiba dirinya nggak berbuat abror. Na'udzubillah. Orang itu pintar bicara, orang itu telah menyuruh, tetapi dirinya tidak. Padahal dirinya ngerti kitab. Afala taqilun, apa kamu tidak gunakan akalmu? Sindiran. Maka orang-orang abror, dia akan mengawali dari diri sendiri. Selalu berbuat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Berbuat kebaikan, karena itu kunci menuju surga. Dan dia pun mengajak kepada kebaikan. Tetapi bukan hanya ngajak kebaikan, dirinya nggak berbuat baik. Maka kalau ada orang ngaku iman, dia nyuruh berbuat baik, dirinya nggak mengerjakan kebaikan, atau nggak menyuruh dirinya untuk berbuat baik, sebagaimana dia nyuruh orang lain, celaka orang seperti itu. Di surat As-Saff, surat 61, ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kamu pandai mengatakan, mengapa kamu pandai berkata-kata, berbicara, kamu pandai menyampaikan, kamu pandai memerintahkan, nyuruh manusia untuk berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, sementara kamu melalaikan dirimu sendiri. Kamu melupakan diri sendiri. Pinter nyuruh tapi kamu sedih nggak ngerjakan. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu tahu bahwasanya ada aturan di dalam kitab Allah. Tapi enggan, nggak mau berbuat kebaikan, silahkan. Apalagi resikonya orang yang sudah baca kitab Al-Quran, tahu hukum-hukumnya, tapi kalau dilanggar, apa risikonya bagi orang seperti itu? Subhanallah. Resikonya adalah orang itu hanya nyuruh tetapi tidak mengerjakan. Allah sangat marah. Kabura maqtan indallah, sangat besar kemarahan di sisi Allah, kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bagi orang yang pandai mengatakan, orang yang pandai menyuruh menjadi orang baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Orang yang seperti ini ada ancaman yang sangat mengerikan. Artinya saudara sekalian, mari kita jadi al-abror, diri kita dulu. Baru kita ajak orang-orang lain untuk berbuat baik. Tapi jangan sampai Anda nyuruh orang berbuat baik, Anda sendiri tidak berbuat baik. Anda nyuruh orang berbuat baik, Anda sendiri tidak berbuat baik. Itu seperti apa? Orang nyuruh tapi diri tidak melaksanakan. Kabura maqtan indallah, alangkah besar kemurkaan Allah. Maka jangan pandai mengatakan, jangan hanya mengajak, jangan hanya Anda memerintah, tapi duluan kita untuk berbuat, lalu kita ajak. Yang pandai mengajak tapi tidak mengerjakan, pandai mengatakan tapi tidak berbuat. Lihat di sebuah hadis Sahih Muslim. Di nomor hadis 2508 dari Usamah bin Zaid. Agak panjang hadisnya, itu di tengah-tengah hadis ada kalimat begini. Ada kalimat begitu. Kelak di hari kiamat, yaitu apa? Yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatadaliku aqtabu batnihi. Kelak nanti pada hari kiamat, di ujung daripada hadis tadi, nomor hadis 2508, kelak pada hari kiamat ada seseorang dilemparkan ke neraka, isi perutnya berhamburan, bertaburan isi perutnya. Setelah itu apa yang terjadi? Fayaduru biha kama yadurul himar birrahmah.
diputar-putar, diputar-putar dengan ususnya tadi, diputar-putar di neraka, dilempar ke neraka, diputar lagi, dilempar lagi, seperti keledai memutari kilangan minyak. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, fayaqulun ya fulan, malak. Maka penghuni neraka datang mengerumuninya, lalu si fulan ditanya, hai fulan, kenapa engkau? Kenapa sampai disiksa demikian? Isi perutnya berhamburan, diputar-putar, dilempar ke neraka, dan seterusnya. Kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Fulan, bukankah dulu di dunia kamu perintah orang berbuat baik? Kamu berceramah nyuruh orang berbuat baik. Kamu berceramah melarang orang berbuat mungkar. Kamu sudah mengatakan berbuat baiklah, jangan berbuat mungkar. Kenapa kamu kok masuk neraka? Apa jawab si fulan? Fayaqul bala. Si fulan yang dilempar-lempar tadi, yang diputar-putar ususnya berhamburan di neraka, dia menjawab, benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Aku dulu di dunia ngajak orang berbuat baik, nyuruh orang berbuat baik, tapi aku sendiri tidak berbuat baik. Wa anha 'anil munkar wa ati. Aku perintah orang suruh jangan berbuat mungkar, tapi aku sendiri yang melanggarnya. Jadi, al-abrar jangan hanya nyuruh orang. Yang terpenting, diri sendiri lebih dulu. Berbuat baiklah seperti tadi ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita uraikan, hadis yang sudah kita uraikan, untuk diri kita sendiri. Jangan Anda hanya nyuruh, jangan Anda hanya ngelarang, jangan Anda hanya perintah, sementara Anda tidak berbuat. Itu resikonya berat. Maka al-abrar, dia berbuat lebih dulu untuk dirinya sendiri, lalu mengajak orang lain. Dia tinggalkan dulu untuk dirinya sendiri, dia pun perintah orang lain meninggalkannya. Orang al-abrar, orang yang taat kepada Allah, yang selalu menjaga dirinya untuk tidak melanggar aturan Allah, untuk selalu berbuat kebaikan. Sebelum dia nyuruh, dia berbuat baik lebih dulu. Itulah al-abrar. Insya Allah, jika kita mampu melaksanakan yang seperti ini, kita semoga termasuk menjadi golongan orang-orang yang berbakti, atau orang-orang yang al-abrar fi na'im, yang kelak berada dalam kenikmatan, yaitu di dalam surga. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah naimah yang semoga dirahmati Allah, kajian kita di sesi pertama, kita telah memahami apa itu makna al-abrar, apa jaminan orang yang abrar, bagaimana kita harus menjadi orang al-abrar. Insya Allah, untuk sesi berikutnya, kita masih membahas tema ini, yaitu orang-orang yang berbakti, al-abrar berada dalam kenikmatan. Sesi kedua, kita akan membahas apa ciri-cirinya orang al-abrar itu. Apa yang diperbuat oleh orang al-abrar itu? Apa saja selain dari yang tadi secara global sudah diuraikan. Kita berjumpa bulan depan insya Allah pada waktu yang sama. Di hari Sabtu pekan kedua insya Allah sebelum duhur jam 10 sampai menjelang waktu duhur. Semoga membawa manfaat, semoga membawa hikmah, semoga kita mampu untuk berusaha terus menjadi al-abrar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan akhi, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik Pak Ahmad Susilo, sebelum tanya jawab, kalau melihat waktu nanti di ujung tidak banyak, kami ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan hasiron kepada Pak Ustaz Ahmad Susilo yang telah berbagi ilmu, dan semoga ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan dan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas penjelasan pengajiannya. Ada pertanyaan dari jamaah. Izin bertanya Ustadz, apakah kalau kita bersedekah harus dikatakan kepada yang kita sedekahi bahwa kita bersedekah hanya mengharapkan keridhaan Allah, atau cukup niat dalam hati saja Pak Ustadz? Terima kasih. Andai kata orang yang kita bantu dengan sedekah itu mengatakan, apa ini Pak? Nggak, ini hak Bapak, insya Allah. Semoga Allah ridho. Semoga aku memberi dengan ikhlas, Bapak pun menerima dengan ikhlas. Cukup.
Tapi nggak selalu harus ngomong. Surat 76 ayat 9 tadi, itu bukan berarti kita ngomong. Itu Allah katakan, kalau kamu sudah bersedekah, sudah, diam, nggak usah ngomong apa-apa. Cukup Anda niat dalam diri Anda. 769. Tidak perlu Anda mengatakan, sesungguhnya saya sedekah sama kamu, nggak pengen balasan dari kamu. Nggak usah kamu ngomong terima kasih. Bukan itu. Tapi maknanya adalah, ketika kita bersedekah, ikhlas dah. Jangan berharap dari si bulan. Balasan apapun jangan. 5, 8, 9. Adapun bagi orang yang telah diberi sedekah, harus mengucapkan balasan ucapan. Apa ucapan yang harus dilakukan? Ucapan terima kasih. Bagaimana cara ucapan terima kasih? Gimana cara jawabannya? Coba kita lihat. Hadis nomor 1000, Bulughul Maram 1496. Dari sahabat Abdullah bin Umar, hadis itu sahih riwayat Imam Baihaqi. Man ista'adakum billah fa'idhu. Apabila seseorang diberikan oleh orang lain, maksudnya kamu dikasih sesuatu, balaslah pemberian itu. Wa man sa'alakum billah fa'atu. Apabila seseorang minta kepada kamu dengan nama Allah, kamu mampu memberi, berilah. Waman ata ilaikum ma'rufan, jika sesuatu telah datang kepadamu, maksudnya kamu telah diberikan suatu kebaikan oleh orang lain, fakafi'u, kamu balas semampu kamu. Kalau kamu tidak mampu membalas, fa illam tajidu fad'ulah. Kalau kamu tidak punya untuk diberikan balasannya, maksudnya kamu dikasih hadiah, kamu nggak mampu kasih hadiah, maka cukup kamu balas dengan doa. Adabnya yang dikasih mendoa. Yang memberi ikhlas karena Allah, nggak usah ngomong apa-apa. Yang dikasih membalas dengan doa. Doakan. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Jazakillahi khairan. Artinya apa? Ada ucapan di sana. Tapi andai kata yang diberi nggak ngomong makasih, nggak jazakallah khairan, nggak jazakillah khairan, Anda nggak usah marah. Jangan dikasih, bukannya terima kasih, nggak usah. Saya memberi karena Allah. Itu maksud ayat surat 76 ayat ke-9. Bukan kita yang ngomong, tapi Allah menegur kita. Kalau kita ngasih, orang yang dikasih nggak ngomong apa-apa, nggak ucapin terima kasih, maka hati kita cukup, ya Allah, aku berniat ibadah ini karena Engkau, ya Allah. Aku nggak butuh terima kasih dari mereka. Aku tidak minta ucapan apapun dari mereka, ya Allah, berikan aku keikhlasan. Begitu maksudnya. Jangan ngomong sama orangnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah kenikmatan bagi al-abror hanya di akhirat saja atau juga di dunia, Pak Ustadz? Mengingat terkadang orang yang baik itu selalu terzolimi, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Kenikmatan dunia dengan akhirat beda. Kalau kenikmatan akhirat yaitu surga, nikmat lahir batin. Nikmat dua-duanya. Tapi kalau nikmatnya kadang-kadang bisa lahir batin, kadang-kadang cuman lahirnya, kadang-kadang batinnya tidak. Kadang-kadang batin, lahirnya tidak. Contoh, ada orang yang berbakti kepada Allah. Amalnya baik, ibadahnya baik, maka orang itu dikasih oleh Allah rizki cukup, dikasih sehat, dikasih iman, dikasih takwa, dikasih hidayah, amalnya bagus, ibadahnya bagus. Ini orang bisa merasakan nikmat lahir batin. Tapi boleh jadi ada orang al-abror, berbakti kepada Allah, diuji oleh Allah, hartanya nggak terlalu banyak, fisiknya sakit, bisnis rugi, itu secara lahir nggak enak. Tapi hatinya tetap taat kepada Allah, ketakwaannya tetap terjaga, tetap dekat dengan Allah, maka dia tidak merasakan nikmat secara fisik, tapi ketenangan dalam hati, yaitu imannya terjaga, nikmat iman. Ada orang yang diberikan
Nggak bisa tenang. Kenapa? Cobaan bertubi-tubi dari sisi fisik misalkan. Tapi hartanya banyak. Hatinya tetap ada ketenangan. Kenapa? Alhamdulillah masih punya harta. Minimal ada ketenangan sedikit. Meskipun tidak sebanyak itu. Dan bisa lebih tenang karena ada harta. Nah, inilah dunia. Kadang dikasih baik, kadang dikasih buruk. Kadang dikasih susah, kadang dikasih senang. Itu semua yang mengatur Allah. Maka nikmatnya al-abrar di dunia boleh jadi tidak senikmat di surga, tentu saja jauh. Bahkan tadi penanya mengatakan, orang yang abror, yang berbakti, orang yang baik, yang jujur, kadang-kadang di dunia dihina dan dicela, dirugikan, dikalahkan. Betul. Silahkan lihat orang yang jujur di dunia. Itu al-abror. Kejujuran itulah kebaktian. Karena kejujuran itu memang membawa kepada al-abror, kebaktian. Nanti dilihat di hadisnya, di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1548. 1548 dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur karena kejujuranmu membawa kepada al-birra, mabrur, membawa barra, membawa abror. Dan abror membawa ke surga. Orang jujur kadang-kadang di dunia, maaf, disalahin. Orang jujur dipenjarakan. Orang jujur dikalahkan. Pendusta menang. Tapi menangnya cuma sementara. Akhirnya juga orang dusta nggak bakal tenang hatinya. Kapan orang-orang yang abror dengan kejujuran mendapatkan nikmat? Nanti Pak, kalau sudah di surga. Coba lihat ayatnya. Surat 5 ayat 119. Surat 5 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari orang-orang yang di dunia telah berlaku jujur, benar, memperoleh manfaat karena kejujuran mereka di dunia. Di mana manfaatnya? Coba lihat lanjutan ayatnya tadi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Bagi orang yang abror di dunia dengan kejujurannya, nanti bahasan berikutnya kita akan lebih detail. Salah satu ciri abror itu jujur. Maka makna abror berarti jujur dan benar. Nanti kita telaah nanti. Tapi di sini dikatakan, di dunia orang jujur, orang benar sering dikalahin. Maka maaf, kadang-kadang ada orang jujur disalahin. Kamu jadi orang terlalu jujur sih, makanya kalah terus. Jadi orang terlalu jujur tuh, makanya kamu kayak gitu, nggak bisa menang, makanya rugi. Sekali-kali nipu lah, nggak apa-apa. Tuh malah disuruh nipu. Maka jujur, abror jujur, nikmatnya nanti di surga. Jadi kenikmatan dunia, kenikmatan surga tentu berbeda jauh. Makanya tadi di hadis 2419 yang sudah kita uraikan Sahih Muslim, nikmat surga itu apa? Belum pernah dilihat di dunia, belum pernah terdengar di dunia, belum pernah terlintas di pikiran di dunia, belum telah terlintas di dalam hati sanubari di dunia, yaitu nikmat yang masih disembunyikan oleh Allah untuk al-abror. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya di luar tema Pak Ustadz. Saya diberitahu ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang berkurban tidak boleh mencukur rambut dan menggunting kuku sampai kurbannya disembelih. Apakah yang dimaksud rambut itu termasuk rambut kepala atau kumis dan jenggot Pak Ustadz? Terima kasih. Coba kita buka hadisnya. Sahih Muslim 1918. Sahih Muslim 1918. Itu dari sahabiah yang bernama Ummu Salamah, isinya Rasul. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu hilali dzilhijjah, apabila kamu telah melihat tanggal 1 Zulhijjah, yaitu bulan telah terbit tanggal 1 Zulhijjah,
fa'aratu an udhiya. Sedangkan kamu punya niat nyembelih. Fala yumsik asarihi wa azfarihi. Maka jangan kamu ganggu kepalamu dan jangan kamu ganggu kuku-kukumu. Memang disebutkan asar. Asar itu rambut yang di kepala. Nggak boleh dicukur. Tapi jumhur ulama telah sepakat. Rambut bukan hanya di kepala. Rambut itu termasuk janggut Anda, kumis Anda, termasuk apa? Ya semua yang ada ketiak Anda, maaf bulu kemaluan Anda. Sebagaimana orang berhaji, maka meskipun yang disebut hanya ru'us, kepala, tapi tetap bulu-bulu di seluruh badan nggak boleh dicabut. Bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu hidung dicabut, kumisnya, janggutnya, kepalanya. Maka yang dimaksud itu adalah seluruh bulu yang ada dalam anggota badan kita. Untuk apa? Sebagai kesempurnaan kurban kita. Jadi Bapak Ibu jangan motong kuku, jangan gunting rambut, jangan motong janggut, dan seterusnya. Biarkanlah tubuh. Nanti sampai kapan? Sampai yuduha, sampai binatangnya disembelih. Baru kalau binatang sudah disembelih, tanggal 10 Zulhijjah, baru boleh cukur rambut, baru boleh gunting kuku. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sudah berniat kurban, ingat, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, kapan tanda masuk tanggal 1 Zulhijjah? Terbenamnya matahari, jadi kalau ini katakanlah tanggal 29 atau tanggal 30 Zulqa'dah. Maka begitu nanti terbenam matahari, telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, sejak maghrib sampai hari nahar, disembelih kurban. Gak boleh potong rambut, gunting rambut, cukur rambut, mau dipotong sebagian atau dikundulin, gak boleh sama sekali, termasuk gunting kuku. Jadi persiapkan sebelum tanggal 1 itu. Demikian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim 1918. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya langsung akan disampaikan oleh Bapak Haji Gunawan. Ya, silakan. Beliau disilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada pertanyaan kebetulan dari kolega itu kaitannya Pak, ini mungkin apa di luar konteks, tapi kelihatannya sangat kritikal gitu. Pertama adalah bahwa kolega saya ingin membangun satu masjid dan fasilitas pendidikan. Kebetulan tanahnya sudah ada, kalau nggak salah 1000 meter persegi. Nah kemudian mungkin lebih dari itu Pak. Tapi poinnya adalah dia mencoba untuk, karena pendanaannya sulit, dia coba melalui CSR yang ada di BUMN, dan itu difasilitasi oleh dari satu institusi yang bersangkutan, dan akhirnya dia meminta fee Pak di situ Pak untuk mendapatkan dana tersebut. Nah pertanyaannya apakah dana tersebut halal untuk diterima untuk membangun fasilitas tersebut. Demikian Pak. Dana ribanya itu maksudnya seperti apa itu Pak? Institusi apa itu Pak? Ya, CSR Pak, CSR dari BUMN. CSR. Jadi CSR itu pada saat ada dana itu nanti pengembaliannya bagaimana? Enggak, itu biasanya diberikan Pak. Diberikan. Jadi CSR itu dana untuk kaitannya kegiatan social responsibility. Jadi BUMN itu menyisihkan berapa persen untuk diberikan kegiatan sosial. Baik. Pada prinsipnya begini. Ya. Kita tidak boleh menuduh sesuatu haram kecuali jelas. BUMN secara umum itu badan usaha milik negara yang menjalankan bisnis negara. Apapun bentuk BUMN-nya. Lepas dalam proses BUMN itu bekerja sama dengan bank ribawi misalkan, kita tidak boleh mengaitkan itu menjadi haram. Selama memang negara membolehkan, bahkan negara telah menjanjikan, apabila ada lembaga-lembaga tertentu bangun masjid dan sebagainya, maka dapat bantuan dari negara melalui BUMN atau melalui kementerian, dan itu ada dananya, halal Pak, pakai, insya Allah. Maka orang-orang yang membangun masjid itu tuh, meskipun dia punya tanahnya,
atau bangunannya dari hartanya dia sebagian, sebagiannya dari yang lain. Orang yang membangun masjid dapat jaminan Allah dibuatkan bangunan di surga. Baik, Pak. Di hadis Muslim nomor 2504. Hadis Muslim 2504. Ya. Dari Muhammad bin Labid ketika Utsman bin Affan bermaksud tentang merombak Masjid Madinah. Maka apa yang terjadi? Saat itu mereka lebih suka membiarkannya. Maka Utsman berkata, bangun lagi, sebab kalau tidak dirombak kecil. Maka Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mithlah. Siapa yang membuat masjid di dunia semata-mata membangun karena Allah, maka Allah membuatkan pula nanti bangunan seperti itu yang lebih megah di surga. Maka subhanallah, niat membangun masjid sangat luhur. Insya Allah, meskipun dia punya tanah, mungkin dananya kurang, dapat hibah dari BUMN, terima, bismillah. Yang penting gunakan dengan cara yang benar. Kita nggak perlu mencari-cari kesalahan dari pihak BUMN-nya. Selama itu lembaga resmi, bismillah. Kecuali kalau langsung dari sebuah lembaga perbankan. Perbankannya yang maaf, misalkan konvensional itu dari bunga bank, maka kalau seperti itu alangkah baiknya ditolak. Kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik. Balasan yang baik hanya diperoleh dengan cara yang baik. Demikian, wallahu Ya. a'lam. Di sini Pak ada tambahannya Pak Ustadz, bahwa ternyata yang memfasilitasi untuk mendapatkan dana BUMN tersebut tadi sudah clear Pak. Tapi ini ada yang Baik. memfasilitasi yang dia meminta uang Minta dari bagian. bagian, betul Pak. Baik. Contoh, BUMN menganggarkan 500 juta untuk suatu lembaga bikin masjid, asal proposalnya jelas. Iya. Tanah ada, lembaga ada, semuanya oke. 500 juta. Tetapi misal saja begini, Pak Gunawan nggak bakal nembus ke BUMN. Ya. Kenapa? Nggak punya akses. Tiba-tiba ada si Fulan. Fulan itu kenal Pak Gunawan, lagi butuh, kenal orang BUMN yang akan memberikan anggaran 500 juta. Kata si Fulan, oke, saya bantu semua prosesnya sampai cair 500 juta. Saya minta bagian 5%, misal Pak. Saya minta bagian 10%, misal. Maka si Fulan itu haram kalau dia meminta lebih dari takaran yang pantas. Contoh, saya ngurus tuh butuh ini untuk legalisasi, butuh ini, butuh transport, saya butuh 10 juta untuk pengurusan itu. 10 juta kasih. Ternyata cair 500 juta, ya sudah saya kasih 20 juta. Silakan. Tapi kalau menentukan target, pokoknya 10%. Berarti dia dapat 50 juta. Ya. Sedangkan dia cuma perantara, nggak ada apa-apanya. Kalau seperti ini nggak pantas, karena ini sarana untuk ibadah. Seharusnya dia minta proporsional lah. Berapa sih uang lelahnya dia, berapa sih yang keluar dari dia, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau seperti itu tidak baik. Alangkah baiknya membantu karena Allah. Tapi andai kata nih Pak Gunawan, andai kata Pak Gunawan dikatakan si Fulan, Pak, di BUMN kan ada orang-orang juga, Pak. Saya butuh 10%. Di sana juga harus dikasih. Maka Bapak cuma dapatnya nanti cuma dapat 400 juta, Pak. Pokoknya 100 juta saya untuk saya dan orang dalam. Bapak nggak dosa, si Fulan dengan konco-konconya yang dosa. Baik, Pak. Kenapa? Karena mereka telah mengambil hak yang harusnya BUMN sudah diberikan semuanya. Dan saya yakin BUMN kalau tahu ternyata ada karyawannya yang main begitu, pasti karyawannya akan ditindak, Pak. Berarti main di belakang, itulah kong kali kong, supaya mendapatkan, maka bagi Bapak halal, Bapak nggak ada masalah. Tapi yang mengurus tadi, orang dalam, perantara, dan seterusnya, yang mengambil hak seperti itu, tidak sepantasnya mereka orang mau membangun masjid untuk di jalan Allah, lalu dengan cara seperti itu. Urusannya dia dengan Allah, Pak. Bagi Pak Gunawan, halal, tidak mengawal. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, selanjut, Pak.
Ya, terima kasih Bapak Haji Gunawan yang sudah menyampaikan pertanyaan secara langsung. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk kenikmatan yang Allah janjikan kepada Al-Abror di akhirat, Pak Ustadz? Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan terkait yang melakukan kebaikan tapi tidak melaksanakan, isi perut keluar. Lalu bagaimana dengan yang mendapatkan kenikmatan Al-Abror di akhirat? Terima kasih Pak Ustadz. Orang yang tadi menyampaikan tapi tidak menjalankan, jelas tadi hadisnya sudah disampaikan. Tetapi bagaimana yang al-abror, dia betul-betul melaksanakan nikmat yang tiada tara. Kenikmatan yang belum pernah dipandang, nikmatnya luar biasa. Subhanallah. Nikmatnya penghuni surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah dirasakan. Tadi yang disebutkan di Sahih Muslim 2419. Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang berbakti, orang-orang yang al-abrar, yang berbuat kesalehan, beramal kebaikan, nikmat surga, nikmat belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dipikirkan oleh akal pikiran dan tersirat dalam hati sanubari. Nikmat yang luar biasa, nggak kebayang. Semua. Artinya orang yang di surga itu akan diberikan oleh Allah nikmat tanpa batas. Maka dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka mendapatkan nikmat balasan tanpa batas. Semuanya diberi. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka inginkan, diberi. Itu jaminan Allah. Apapun, walahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka mendapatkan nikmat apa saja yang diinginkan, yang belum pernah dirasakan di dunia. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, amal-amal apa saja yang bisa membawa seseorang ke golongan al-abror, Pak Ustadz? Terima kasih. Ini pertanyaan yang akan dibahas pada sesi kedua dan ketiga nanti insya Allah. Jadi belum dijawab karena nanti dijawabnya secara detail. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Saya akan bagi menjadi 3 atau mungkin 4 sesi. Intinya nanti sesi berikutnya itu amalan apa saja yang bisa dilakukan al-abror. Kita akan membahasnya nanti. Insya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah keikhlasan menjadi syarat utama dalam setiap amal orang yang berbakti, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Karena Allah ciptakan kita untuk ikhlas. Coba kita buka. Surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah aku diperintah kecuali ibadah kepada Allah, menyembah Allah, liya'budullah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, lahuddin, dalam menegakkan agama. Di surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-11, diulang lagi oleh Allah di ayat 14. Qul, katakan, inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, aku diperintah agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan, dengan seikhlas-ikhlasnya dalam menjalankan agama Allah. Apapun yang kita lakukan dalam al-abror harus ikhlas. Diulang lagi ayat 14-nya. Qulillah a'budallah a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya Allah saja. Kamu ikhlas hanya menyembah Allah saja dengan penuh keikhlasan dan penuh ketaatan. Jadi seseorang ibadah memang harus ikhlas. Tanpa ikhlas namanya riya, ingin dapat pujian manusia, maka tidak dapat apa-apa. Bahkan yang paling ditakuti oleh Rasul, apa itu? Di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1513. Ini kata Mahmud bin Labid, ini akhafu ma akhwafa alaikum syirkul asghar. Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Riya, yaitu beramal tidak ikhlas karena Allah. Jadi amal harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, riya, berarti tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Pertanyaan selanjutnya,
Jika kita membantu pembangunan masjid atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah dia dapat pahala walaupun masjid itu belum selesai, Pak Ustadz? Terima kasih. Pada saat seseorang membangun masjid, berarti sudah beramal kebaikan, sudah dicatat pahalanya. Pahala sudah sempurna. Tapi ketika belum dipakai, berarti belum ada pahala yang mengalir. Kapan dapat pahala mengalir? Ketika bangunan sudah selesai, digunakan untuk ibadah. Maka tempat yang dipakai untuk ibadah mengalir terus-menerus. Tapi kalau belum selesai pembangunan, pahala membangun sudah dapat. Hanya pahala jariah yang mengalir belum dapat. Kenapa? Kan belum dipakai, belum selesai. Tapi tetap insya Allah kan pasti suatu ketika selesai. Pada saat selesai, pahalanya mengalir terus, mengalir terus. Itulah yang disebut oleh Rasul, orang yang mati putus amalnya, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Ketika Anda bangun masjid, niatkan sebagai sedekah jariyah. Sebagai amal jariyah kebaikan. Ilmu yang bermanfaat. Anda punya ilmu, Anda berbagi, Anda mengajar, Anda mengamalkan, maka itu pun akan mengalir terus ilmunya. Dan anak-anak yang saleh, yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, dan sepeninggal hayatnya, anaknya tetap saleh, maka pahalanya itu mengalir kepada orang tuanya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada seorang kenalan meminta bantuan keuangan untuk bayaran sekolah, lalu saya menolong dengan ikhlas dengan membeli jualan usahanya itu, Pak Ustadz. Saya pesan nasi box tersebut untuk anak yatim, tetapi seorang tersebut tidak melaksanakan amanahnya, Pak Ustadz. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Sudah saya WA, tidak merespon apapun, Pak Ustadz. Terima kasih. Kita sebelum ini telah membahas golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdaus. Di antaranya apa? Senantiasa menunaikan amanah, menepati janji. Inilah manusia. Dia minta bantuan untuk biaya sekolah. Lalu dia jualan. Dibantu ini loh biaya sekolah. Sini nasi boxnya kami butuhkan. Harusnya kan berterima kasih. Dengan cara apa? Di samping terima kasih dengan ucapan harus buktikan janji. Ternyata ingkar janji, dikasih bantuan, nasi nggak dikirimkan. Khianat. Orang-orang yang khianat itu munafik. Orang-orang munafik tempatnya di neraka. Percuma sholatnya kalau begitu. Kenapa? Salah satu ciri munafik kalau janji dusta. Berkata dusta, berjanji ingkar, amanahnya khianat. Nanti bisa dilihat tuh hadisnya. Bulughul Maram 1514. Di situ disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ayatul munafikin salasa. Oleh Abu Hurairah juga. Tanda munafik ada 3. Idza haddasa kazzab. Kalau bicara suka dusta. Wa idza wa'adda akhlaf. Kalau janji suka ingkar. Wa idza tumina khan. Giliran diberi amanah tapi khianat. Kan dia sudah berkata bahwasanya saya minta bantuan. Dan dia sudah janji. Bantuan saya terima, saya produksi nasi box. Berarti Anda sudah mengemban amanah. Tapi ya, jadi 3-tiganya. Ya jadi dusta, ya jadi khianat, ya jadi tidak menepati janji. Maka bagi orang yang membantu, jika dia tetap ikhlas, insya Allah pahala melimpah ruah. Nanti Allah yang akan mengganti. Tapi bagi yang tidak amanah, dia sudah diberikan titipan, dia sudah diberi harta, tapi tetap khianat, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah, semoga orang yang bersangkutan segera minta maaf kepada yang membantu, tolong perbaiki diri. Kalau memang nggak mampu karena nggak ada modal untuk itu, ternyata dipakai untuk biaya sekolah, minta maaflah. Lain kali kalau sudah ada modal, insya Allah atau kalau memang minta keikhlasan supaya apa? Barokah. Kalau tidak, nggak pernah berkah. Karena itu menipu. Siapa yang menipu bukan golonganku, kata Rasulullah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ulama-ulama saat ini yang sulit jadi panutan al-abror, padahal agama dibawa-bawa dan cenderung ekstrim atau munafik, apalagi dakwahnya di masjid yang dibangunnya sendiri. Bagaimana dengan upannya Ustadz? Apakah dosa lanjut mendengarkan dakwah-dakwahnya Pak Ustadz? Terima kasih. Bagi para ulama yang demikian, biarlah nanti Allah yang menilai. Tapi bagi kita, murid-murid yang mengikuti dakwahnya, coba lihat. Pantaskah orang yang mencontohkan tapi orang itu ingkar diambil sebagai teladan? Tidak. Ada lebih baik dengan yang lain. Tidak ada kewajiban mengikuti ulama yang seperti itu.
tidak ada kewajiban mengikuti guru-guru yang seperti itu. Wallah alam, kalau toh memang ada, biarlah urusannya dia dengan Allah. Yang jelas tadi hadisnya di Bulughul Hadis Sahih Muslim 2508. Jelas sekali tadi hadisnya kan? Bahwasanya orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak melaksanakan, pandai melarang tapi dirinya melanggar, kelak apaan bagaimana? Dilempar ke neraka, ususnya bertaburan, diputar-putar, dilempar, diambil lagi, ditangkap lagi, dipamerkan di hadapan orang banyak. Ternyata kenapa? Dia pintar ngomong tapi tidak melaksanakan. Ulama-ulama seperti ini biarlah, ini urusannya dia dengan Allah. Yang penting jangan kita mengikuti keburukannya. Cari yang baiknya, tapi daripada nanti Anda malah bikin marah, Anda dongkol, bikin dosa, tinggalkan ulama seperti itu, tidak mengasbah. Insya Allah masih banyak orang-orang alim yang jujur, yang baik, yang memang antara ucapan dengan perbuatannya selaras. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin seseorang yang pernah berbuat dosa menjadi al-abror jika bertaubat, Pak Ustadz? Terima kasih. Sangat mungkin. Karena Allah memberikan jaminan, ampunan. Sebanyak apapun dosa. Sebanyak apapun dosa, Allah berikan jaminan. Di surat 39, ayat ke-53, itu salah satu jaminan. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang penting kamu bertobat. Kalau kamu bertobat, seluruh dosa yang lalu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosamu itu semuanya. Yang penting kita mau tobat. Karena nggak ada manusia bersih dari salah. Lihat di Bulughul Maram 1506. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia banyak salah, banyak dosa. Sebaik-baik manusia yang banyak dosa, banyak bertobat. Sepanjang dia bertobat, Allah tutup insya Allah. Maka saudara sekalian, untuk bertobat jangan tunda waktu. Segera, segera, segera. Bahkan di Sahih Muslim, nomor hadis 2368, Sahih Muslim 2368 dari Abu Musa al-Ash'ari atau Abdullah bin Qais, Rasul bersabda, innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah membuka tangannya, membentangkan tangannya, menerima tobat orang-orang yang berdosa di waktu siang, menerima tobat di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ulail, membentangkan tangannya di waktu siang, menerima tobat di waktu siang atas perbuatan dosa orang-orang yang berdosa di waktu malam. Dan itu terus menerus sepanjang hidup, hatta tatlu'u syammi min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Artinya sebelum kiamat, sebelum kematian, kita bertobat, Allah berikan janji, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau sudah bertobat, diampuni dosanya, nanti jadi al-abror. Tempatnya di mana? Di surga. Pasti. Lihat surat 50. Surat Qaf ayat 31 dan 32. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga Allah dekatkan kepada orang-orang takwa, tidak jauh, dekat sekali jaraknya. Begitu diperlihatkan surga, Allah berfirman ayat ke-32-nya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah surga yang telah dijanjikan untuk siapa? Orang yang awab, yang senantiasa bertobat, dan hafid, menjaga diri. Insya Allah ketika telah lalu semua dosa-dosanya dia bertobat, setelah itu menjaga diri, tidak berbuat dosa lagi, surga tempatnya, nanti didekatkannya menuju surga. Jadi salah satu ciri penghuni surga yang di dunia sudah bertobat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bolehkah kita memberikan zakat mal kepada orang yang berutang kepada kita dan mengatakan supaya dia mencicil hutangnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Zakat mal diberikan kepada orang yang berhutang kepada kita
Kalau tujuannya biar bayar ke kita, nggak boleh. Ustadz, karena zakat mal itu dipakai untuk gharib, orang yang berhutang. Betul. Tetapi bukan begitu caranya. Bagaimana caranya supaya dia bayar? Anda jangan punya niat TikTok begitu. Anda kasih zakat kepada orang, titipkanlah lewat orang lain, jangan kelihatan dari Anda. Tapi nggak usah berharap, jangan ngomong, nih dia punya utang sama saya 2 juta, saya mau kasih 2 juta dari zakat, biar nanti balikin ke saya. Tolong ya, saya titipkan sama akhi nih. Akhi, saya punya seorang namanya si A, utang sama saya 2 juta. Lalu saya titipkan 2 juta zakat saya, akhi tolong 2 juta zakatkan, kasih tahu si A, nih buat bayar utang sama Pak Ahmad. Nggak boleh. Tapi kalau saya ngomong, akhi, afwan ya, titip ya ke teman antum tuh si A. Nih ada uang 2 juta, tolong berikan ke dia. Lalu akhi katakan, nih ada uang. Nggak usah ngomong dari saya. Lalu si A bayar utang 2 juta ke saya. Alhamdulillah terima. Nggak ada diatur. Tapi biasanya orang kalau sudah punya utang, meskipun dapat duit, boro-boro bayar, lari lagi. Nah itulah, jadi tidak boleh kita membedakan zakat kita dengan tujuan supaya orang yang berhutang kepada kita, duitnya balik lagi sama kita. Yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang lain berhutang, kita bantu dari zakat kita, orang itu melunasi ke orang lain boleh. Atau tadi caranya, saya titipkan harta saya kepada Anda jangan ngomong bahwa ini zakat dari saya, nggak usah. Katakan saja, nih ada orang yang baik hati membantu Anda. Nih, diterima, dia dengan ikhlas datang ke saya, Pak, alhamdulillah saya dapat rezeki. Nih Pak, saya lunasi utang saya 2 juta. Berarti duit saya balik lagi, halal, karena tidak ada diatur. Demikian Allah. Satu pertanyaan terakhir, Akhi, sudah menjelang duhur. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Pak Ustadz, kalau uang riba selain untuk kepentingan umum, untuk fakir miskin, boleh tidak ya? Untuk membeli makanan pokoknya. Terima kasih. Sebagian ulama membolehkan. Kalau memang fakir miskin itu tidak dapat lagi apa-apa. Meskipun dari riba. Yang betul-betul fakir miskin, kalau tidak diberi maka diperbolehkan. Tidak mengapa. Artinya, berikan. Tapi kalau fakir miskin itu termasuk yang masih bisa menghidupi, dapat dana dari yang lain juga. Jangan diberikan sebagai makanan. Dana riba sepatutnya hanya untuk fasilitas umum. Bangun apa? Perbaikan jalan, selokan, sumur, dan seterusnya untuk orang banyak, atau penerangan jalan. Fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh orang banyak. Demikian. Selain dari itu, jangan. Apalagi untuk pembangunan tempat ibadah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, maka sebaiknya jangan. Yang terbaik, fasilitas umum yang digunakan untuk orang banyak. Gak boleh fasilitas yang dipakai untuk ibadah. Tapi kalau fasilitas umum untuk orang banyak, maka tidak mengapa. Demikian. Wallahu a'lam. Afwan, sepertinya beberapa saat lagi masuk waktu duhur. Sampai di sini kajian kita di seri pertama. Orang-orang yang berbakti atau al-abror berada di tempat yang penuh nikmat. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, insya Allah. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Saya berdoa kepada seluruh jamaah yaitu Naimah dan juga para jamaah yang ikut hadir pada kajian kita, insya Allah selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barokahnya, diberikan oleh Allah petunjuknya, dan semoga selalu berada di atas jalan yang hak, dan diberikan kekuatan istiqomah di atas iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Gunawan, Ibu Puji dan keluarga besarnya, dan kepada seluruh jamaah Naimah, barakallahu fikum. Saya mohon pamit, jazakumullahu khairan. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, buat semua, buat sahabat, terima kasih ya atas kebersamaannya dalam pembinaan tausiah yang penuh hikmat dan juga semua ilmunya dapat disampaikan, dipahami, amalkan, dan juga disebarkan dalam kehidupan sehari.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, Bu Puji, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Gun, terima kasih Puji. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Sobat Malayan, terima kasih. Terima kasih Puji. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Mas Uun, Puji. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan, Mbak Puji. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Sehat selalu, udah lama. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Puji Uun. Ya, sama-sama. Terima kasih Tante Puji. Terima kasih, Ya, terima Gun. kasih Ibu. Udah Bapak, azan. terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam. Terima kasih Pak. Un, Pak. Un, Ya. Assalamualaikum Un. Gue Ya. lambat, gue ngasih chat yang paling akhir tadi, nggak kebaca. Iya, nggak apa-apa. Tadi udah gua wakili lah. Gua coba menyampaikan dan jawabannya sudah ada, nanti bisa disampaikan. Ya Allah. Oke. Makasih Kak Telepon Uun. ya, apa ya, telepon ya. Terima kasih ya oleh. Oke, Ya. terima kasih. Assalamualaikum semua. Hai, Ya Allah, Irda, Irda. terima kasih. Kabar Irda. Iya, sukses Baik, ya. Momet. Ida, Oh, sukses jenggotnya sama makin panjang keluarganya. nih. Jam. Oh, Halo, itu Tante Yuni. Oh, ada Tante Ya. Yuni sama Asa sama tunangannya nih. Siapa namanya Yuni? Yun, siapa Tiara. tunangannya Yun? Hah? Iya, saya calon asa sukses ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rame. Iya, terima kasih. Terima kasih, guys. Gaya, apa kabar? Halo Wung, makasih semuanya. Baik Mas Sama-sama. Yayat, baik. Alhamdulillah Mas Yayat sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah Mbak Gaya, alhamdulillah sehat. Ya. Penting sehat dulu lah. Langsing